بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نشهد أن لا إله إلا الله. نشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ayah, ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Imam Bilal, abang kakak, serta adik-adik yang kami banggakan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah, melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga kita semoga Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahagia kita berkekalan sampai ke surganya Allah ta'ala. Anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh lagi soleha. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita semua dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Mungkin ayah bunda dari tadi malam pada yang beriktikaf, tidur, lalu kemudian tahajud, muhasabah, doa, sahur, lalu kemudian lanjut lagi dengan sholat subuh berjamaah, taklim lagi. Maka ini adalah karunia yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Dari sekian banyak orang yang capek, kita yang Allah pilih. Dari sekian banyak orang yang letih, kita Allah pilih untuk menjadi hamba yang masih bisa sholat berjamaah. Dari sekian banyak orang yang sehat, orang yang kaya, orang yang berpangkat tinggi, kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang masih cinta untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Tak ada yang bisa kita ucapkan melainkan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Salawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah bunda kami, kita awali taklim kita pada subuh ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bunda kami, satu di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, terlebih di saat sudah masuk hari yang ke-10, Rasulullah suka untuk berdiam dan berlama-lama di masjid, atau yang sering kita sebut dengan i'tikaf. Jadi ayah bunda setiap masuk ke dalam masjid langsung saja diniatkan untuk beriktikaf. Apa niatnya Ustadz? Ikuti saya. Nawaitul i'tikafah lillahi ta'ala
Coba sekali lagi ayah bunda sama-sama. 1, 2, 3. Masya Allah. Sekali aja ditunjukkan dan langsung dapat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sengaja aku beriktikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebiasaan Nabi, kesukaan Nabi ketika datang bulan Ramadan terlebih 10 hari terakhir itu adalah beriktikaf, berdiam di mana? Di masjid. Emangnya apa keistimewaan masjid? Emangnya apa kemudian yang bisa kita lakukan di masjid? Ini akan kita bahas pagi ini ya Bunda. Keutamaan masjid dan apa amal yang bisa kita lakukan selama berada di dalam masjid. Maka banyaklah hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang keutamaan masjid dan apa saja amal yang bisa kita lakukan di masjid. Yang pertama kita mendapati hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling Allah tak suka di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Kenyataannya ayah bunda di saat Nabi 10 hari terakhir lebih suka di masjid, lalu kemudian umat Nabi hari ini lebih sukanya di mana? Berubah kondisinya. Bertolak belakang dengan yang disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita puasa yang ke-21. Kemarin lewat saya di Sudirman sampai ujung sudah mulai macet Pak. Dari BRK itu sudah mulai macet sampai ke depan MP macet. Maghrib saya pergi tausiah, saya tinggal di Jalan Labersah, kadang-kadang ke Panam, kadang-kadang ke Rumbai, kadang-kadang ke Sukajadi, atau jalan sudah mulai sesak, sudah mulai sempit. Sementara masjid-masjid mulai kosong, lalu kemudian kita tengok warung-warung, toko-toko, mal-mal semakin membludak. Saya tengok pula di dekat mana lagi, antara kantor gubernur dengan apa itu ya, kantor gubernur dengan gedung perpus, lalu kemudian di Jalan Cut Nyatin ramai seramai-ramainya orang. Padahal ini adalah bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, itulah kondisi kita umat Islam hari ini. Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kita tengok pula hadis yang lain yang berbicara tentang keutamaan dan apa yang kita lakukan di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, summa masya ila baitin min buyutillahi, liyuqadha faridatan min faraidillahi, kanat khutuwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Siapa yang berwudu di rumahnya, siapa yang bersuci di rumahnya, lalu kemudian dia berjalan menuju masjid, maka setiap langkah demi langkah yang dia ayunkan itu dapat menggugurkan dosa dan kesalahan serta menaikkan derajat dan kemuliaan. Maka dari hadis ini kita tahu ayah bunda, belum lagi kita sampai di masjid tapi kita sudah mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemuliaan, dosa-dosa diampunkan. Dari hadis ini pun kemudian kita tahu
bahwasanya berwudu yang paling baik itu di mana? Di rumah. Makanya Bunda usahakan untuk ke masjid, sebelum ke masjid itu berwudu terlebih dahulu di rumah. Ustaz, nenek pengantui Pak Ustaz. Baru 3 langkah keluar dari rumah dah meledak gasnya Pak Ustaz. Terus gimana caranya tuh Pak Ustaz? Balik lagi nenek ke dalam rumah nenek. Oh, tidak perlu. Nanti itu kan ajalah kerja nenek nanti. Tidak perlu. Ya maklumlah Pak Ustaz, semakin tua ni klep banyak yang bocor Pak Ustaz. Jadi kalau kira-kira nenek pemasuk angin, awak pengantui, jadi nanti tidak apa-apa. Sampai di halaman kalau dia nak keluar lepaskan aja, jangan nenek tahan-tahan sampai pucet pula muka nenek karena menahan-nahannya. Bertanya pula orang, kok hijau muka mak aku tengok, itulah nak menahankan tu aja, lepaskan aja. Tapi pastikan tak ada kiri kanan muka dan belakang. Dah tak ada orang itu lantaklah sekuat-kuatnya. Maka ayah bunda kami dimuliakan Allah, tu di mana nenek berwuduk Pak Ustaz? Balik lagi ke dalam rumah. Enggak, nanti berwuduknya di mana? Di masjid kita. Dari hadis yang barusan kita sampaikan, tahulah kita bahwasanya ke masjid itu baiknya bagaimana dengan berjalan kaki. Jadi kalau jarak kita dari rumah ke masjid cuma resnya jaraknya 500 meter, 700 meter, alangkah baiknya kita berjalan kaki. Kenapa? Saya baca artikel-artikel kesehatan, Bapak Ibu. Dalam sehari, kita ini untuk kesehatan dianjurkan berjalan kaki melangkah sebanyak minimal 10.000 langkah. Berapa langkah? 10.000 langkah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khutaya wa yarfa'u bihid darajat. Mau ndak kalian aku tunjukkan kepada amal-amal yang dengan amal itu kalau kalian lakukan, dosamu diampunkan dan derajat kamu dinaikkan. Qalu bala ya Rasulullah, mau sekalilah kami wahai Rasul. Kami mau dosa kami diampunkan karena memang kami ini orang-orang yang bergelimang dengan dosa, bermandikan dengan maksiat. Mata sering melihat yang tak baik, mulut yang banyak bergunjing, mencaci, memaki, sumpah serapah, hati yang sering iri, sering dengki, tangan yang barangkali pernah menyentuh yang bukan mahram. Ini apalagi ini bulan Ramadan, biasanya semakin ke ujung orang sering buat acara bubar. Buka bareng, buka bersama kantor, buka bersama SMP, SMA, alumni kampus ini dan seterusnya. Beda kondisinya bersalam orang saya tengok ketika di hotel dengan ketika dia di masjid. Kalau di masjid salamnya begini, maaf lahir batin Pak, maaf lahir batin Bu, maaf lahir batin Ustaz, itu kalau di masjid. Tapi kalau di hotel, apa kabar? Tangan dulu. Lalu ditambah sedikit dengan pipi yang kanan. Tak berhenti sampai di situ. Kasih lagi yang kiri. Lalu kemudian pakai pula ilmu teletabis. Berpelukan dengan suami orang, berpelukan dengan istri orang. Kata Nabi, ditusuknya kepala seorang hamba dengan besi yang dipanaskan itu lebih baik baginya daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ini kadang-kadang kalau kita tak hati-hati acara buka bersama, apalagi alumni SMP, SMA, itu kadang-kadang membawa bencana. Kenapa? Jumpa dengan mantan. Akhirnya apa? Bersambung di mana? Di WA. Hancur rumah tangga dibuatnya. Kalau tidak berhati-hati, maka pastikan Bapak Ibu kalau acara buka-buka itu bawa pasangan kita, bawa suami, bawa istri, bawa anak-anak kita. Namanya juga buka bersama. Tangan kita berdosa, berapa kali tangan kita ini memindahkan batas tanah kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nabi bersabda,
Man akhadha minal ardi zira'an khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Siapa yang mengambil tanah saudaranya walau hanya sejengkal saja. Berapa bunda? Sejengkal. Khusifa bihi, nanti di hari kiamat dia akan dibenamkan, dipijak-pijak sampai ke 7 lapis bumi. Orang hari ini tak sejengkal 2 jengkal mengambil tanah orang berhektar. Tanah ustadz pun diambil orang. Tanah saya di kampung sekarang tuh kemarin 3,5 meter. Lebar 3,5 meter, panjang lebih kurang 120 meter. Nah, itu berani orang hari ini, Pak. Tak tanggung-tanggung orang hari ini. Tangan kita berdosa, kemaluan kita berdosa, kaki kita berdosa. Kata Nabi, siapa yang bersuci di rumahnya, lalu dia berjalan menuju masjid, seiring dengan itu maka dosanya diampunkan, derajatnya akan dinaikkan. Ternyata untuk mendapatkan kemuliaan derajat itu, ayah bunda, tak hanya dengan mendapatkan jabatan yang tinggi, tak hanya ternyata untuk mendapatkan kemuliaan itu kita mesti punya duit yang banyak. Dan tunjuk ajar Rasulullah, salah satu untuk mendapatkan kemuliaan itu dengan apa? Rajin-rajin kita melangkah kemana? Ke masjid. Maka hadis yang kedua kita bacakan tadi, siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju masjid, dosanya diampunkan, derajatnya dinaikkan. Belum lagi kita sampai di masjid, keistimewaan sudah kita dapatkan. Lalu kemudian apalagi hadis yang lain yang bercerita tentang kemuliaan masjid. Maka ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat ada orang yang rajin ke masjid, kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah olehmu bahwa dia yang rajin ke masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Nanti di hari kiamat ayah bunda, kita ini akan menjadi saksi untuk yang lainnya. Dan tak berhenti sampai di situ, alam yang ada ini akan menjadi saksi atas kita ini beriman atau tidak. Bumi yang kita pijak nanti akan bersuara. Pohon demi daun yang kita lewati itu akan menjadi saksi. Makanya ayah bunda, salah satu tunjuk ajar Nabi ketika kita selesai sholat di satu tempat, kita kan dianjurkan untuk bergeser walau selangkah atau 2 langkah. Supaya apa? Semakin banyak nanti yang akan menjadi saksi atas kebaikan kita di yaumil kiamah. Maka kata Nabi, kalau kamu rajin melihat orang ke masjid, akuilah dia orang yang beriman. Belum lagi sampai di masjid, kita sudah diakui sebagai orang yang beriman. Kemuliaan yang lainnya bagi masjid sendiri, ayah bunda dimuliakan Allah, kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju masjid al-aqsa. Maka di antara penjelasan para ulama, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari masjidil haram menuju apa tadi? Masjid al-aqsa. Maka kata ulama, tidak ada perjalanan yang paling mulia di atas muka bumi ini melainkan perjalanan menuju masjid. Itu di antara mananya.
Makna dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa tadi, apa maknanya? Tidak ada perjalanan yang paling mulia di muka bumi, melainkan perjalanan menuju masjid. Besar pahalanya, banyak kemuliaannya, sampai-sampai kan Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang bisa memakmurkan, yang bisa menghidupkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Maka orang-orang tak beriman takkan mungkin dia bisa memakmurkan rumah-rumah Allah. Lalu kemudian ayah bunda dimuliakan Allah, kita dapati pula hadis yang lain yang berbicara tentang masjid. Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan pertolongan Allah di hari di mana tak ada naungan di hari itu, di mana tak ada pertolongan di saat itu, melainkan naungan pertolongan datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa aja yang 7 itu? Yang pertama kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiganya kata Nabi, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki, seorang hamba, seorang manusia yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Hatinya cinta dengan masjid. Dengan cinta kepada masjid saja itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Di dunia saja kita dapat naungan, dapat tempat berteduh, senangnya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Saya kasih contoh. Di tengah panas matahari mulai terik pas orang upacara bendera, lalu kemudian ibu nampak sebatang pohon yang agak condong ke lapangan upacara. Di saat orang pada kepanasan, ibu kemudian dapat berdiri di bawah pohon, di bawah bunga, yang di situ bunda selamat dari kena terik matahari. Enak tak tuh? Enaknya luar biasa, sejuknya luar biasa. Orang pada kepanasan, sementara kita dapat orang sudah mulai gelisah. Orang sudah mulai risih, kapan nih selesainya pacaran nih? Lama lagi nih. Ayah bunda, jangan dibayangkan perjalanan di hari kiamat itu perjalanan yang singkat. Sehari saja di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Perjalanan yang kita tempuh bukan perjalanan pendek, perjalanan yang panjang. Betapa senangnya nanti kita dalam perjalanan yang panjang itu kita mendapatkan tempat yang teduh, kita dinaungi oleh awan, kita ditolong oleh Allah. Di tengah cuaca yang panas, pas jemput anak ke sekolah, pas kita ngampus, pas pergi ke kantor, panas cuaca di luar sana. Lalu kemudian sekedar untuk pergi ngadem ke dalam toko, pergi ngadem ke mall, ngadem sebentar ke dalam masjid, nikmat enggak Pak Bu? Nikmat. Di dunia saja senangnya kita luar biasa. Apalagi nanti di yaumil kiamah yang matahari jaraknya cuma sampai sejengkal dengan kepala manusia. Maka salah satu dari yang 7 orang yang akan mendapatkan naungan pertolongan Allah adalah orang-orang yang hatinya senantiasa terikat dengan apa? Masjid. Kan cerita kita keutamaan masjid dan apa yang nak kita buat di masjid dan apa yang kita dapat dengan kita di masjid. Hadis berikutnya, ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu." Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah-rumah Allah.
Rumah Allah itu maksudnya apa? Berarti Allah itu punya rumah juga Pak Ustaz. Jangan kita bayangkan seperti kita manusia. Allah tidak butuh tempat sebagaimana manusia butuh tempat. Berarti kalau seandainya kita mengatakan Allah itu butuh tempat, batallah ayat yang mengatakan walam yakul lahu kufuwan, tak ada yang serupa dengan Allah. Kalau kita mengatakan Allah itu butuh dengan tempat, berarti Allah itu serupa dengan manusia. Tidak perlu kita bayang-bayangkan Allah itu bentuknya seperti apa. Tidak perlu kita tanya Allah itu tempatnya di mana. Di mana Allah tak butuh kepada tempat. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah. Lalu kemudian yatsluna kitab Allah, mereka baca kitabullah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, lalu mereka pelajari kitabullah itu. Maka ketika itu dilakukan nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dia namanya akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan yang didapat oleh orang yang di masjid. Ketika mereka ngapa? Contohnya disebutkan mereka berkumpul lalu mereka baca kitabullah. Makanya ayah bunda saya setiap tausiah selalu saya buka tausiah itu minimal dengan membaca surat Al-Fatihah berkaitan dengan hadis ini supaya kita mendapatkan kebaikan demi kebaikan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan curahan rahmat, dinaungi oleh malaikat, disebut-sebut nama kita oleh Allah. Ayah bunda, saya kasih sedikit ilustrasi. Ada acara besar, datanglah wali kota, bupati, gubernur, presiden sekalipun, di saat dia sambutan lalu disebutnya nama kita. Senang dah hati kita? Senangnya luar biasa. Sekarang ini kita disebut-sebut bukan oleh presiden, gubernur, wali kota, tapi Allah sedang menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikatnya, dibangga-banggakan kita oleh Allah. Wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Maka di antara kita maksud dinaungi oleh malaikat itu kita didoakan oleh malaikat. Selagi kita berada di dalam masjid, kita didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan orang itu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah orang itu ya Allah. Kita mendapatkan rahmat. Padahal doa kita masuk masjid tadi apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sudahlah masjid ini tempat yang penuh dengan rahmat. Lalu kemudian malaikat pun berdoa kepada kita agar mendapatkan rahmat. Jadi lapisan-lapisan rahmat itu dibukakan oleh Allah untuk kita. Kalaulah kita yang banyak dosa saja di saat berdoa Allah mau mengabulkannya, apakah lagi malaikat yang tak berdosa sama sekali? Lalu kemudian orang yang berada dalam masjid itu, terlebih di saat mendalami kitabullah, hadis-hadis Rasulullah, dia akan mendapatkan ketenangan. Bunda dimuliakan Allah, maka fakta yang tak bisa kita bantah dan kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Saking tenangnya orang di dalam masjid, terlebih dalam majelis ilmu, maka banyak orang yang tidur dalam majelis ilmu. Ya tak Pak, Bu? Sakinah, ketenangan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah, saya yakin kenapa Bapak Ibu mengantuk pagi ini. Ya dari tadi malam lagi kita sibuk ngaji, tadarus, tahajud. Ya wajar kalau ngantuk. Saya pun tadi pas habis zikir dah habis doa aja saya tahu tadi itu Pak. Tenang, mendapatkan ketenangan dalam masjid. Pulanglah Bapak Ibu nanti sesekali tes Pak. Karena saya pernah ngetes. Ngantuk berat luar biasa. Akhirnya saya pulang ke rumah. Sampai di rumah Bapak Ibu, pintu ditutup, AC dinyalakan, lalu kemudian mulai masuk ke dalam selimut, 2,5 jam menidurkan badan, tidak bisa mata itu tidur. Padahal tadi sudah mengkondisikan badan untuk
tidur. Ayah bunda sekarang ini sedang mengkondisikan badan untuk tidur. Enggak kan, sedang berusaha maksimal konsentrasi untuk mendengarkan apa yang guru-guru kita sampaikan. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, itulah saking tenangnya orang dalam majelis ilmu itu. Terlebih Bapak Ibu, khutbah Jumat. Orang kawan-kawan yang sering ikut dengan saya, yang tahu style khutbah saya itu, dia tak mau khutbah duduk di depan nih dekat saya. Kenapa? Saya kalau khutbah itu berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau khutbah seperti seorang tentara komandan perang yang sedang memberikan semangat kepada pasukannya. Maka kalau ini kan masih suara datar saya. Tapi kalau saya khutbah itu tak pakai suara perut lagi, pakai suara tenggorokan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Saya sering keras, saking kerasnya khutbah saya Bapak Ibu. Itu karena kawan dah paham tuh, Andi kalau awak duduk depan Ustaz Doni mandi awak kena air ludahnya kata dia. Karena suara saya yang keras tadi Pak, muncrat air ludah saya. Tapi apalah daya, jemaah-jemaah yang tak tahu, yang tak kenal tuh Bapak Ibu, dia duduk di depannya dah mandi dengan putih-putih kepala dia karena air ludah. Dia santai aja lolok di bawah. Itulah tenangnya orang di dalam masjid. Bapak Ibu, orang sulit tidur biasanya karena banyak pikiran. Betul tak Pak? Tidurlah Bapak dengan Ibu jam 10 malam. Pak, maafkan Mama ya. Ya, saling meredoi antara satu dengan yang lain. Tidurlah Bapak Ibu. Jam 2 terbangun Bapak. Nengok Ibu ternyata belum tidur. Kenapa Mama belum tidur, Ma? Itulah Pak, ingat anak kita di rantau. Ingat anak kita di pesantren. Apa yang dia makan agaknya sekarang nih. Biasanya di rumah makan ikan, ayam, dan seterusnya. Biasanya kadang-kadang di pesantren hanya makan apa? Tempe, tahu, terong, itu aja terus. Dah kurus dah anak kita agaknya sekarang. Itu aja pikiran. Orang sulit tidur biasanya karena apa? Banyak pikiran. Nah, orang-orang yang banyak pikiran tuh bawa dia dalam kajian Bapak Ibu dimuliakan Allah. Minimal khutbah Jumat, saya jamin 3 menit tidur kawan tuh langsung. Sekeras itu awak khutbah Pak. Bisa juga orang tidur di dalam masjid. Karena janji Nabi tadi, siapa yang berkumpul di rumah Allah, dia dalami kitabullah, Allah akan datangkan apa? Sakinah, ketenangan. Maka Bapak Ibu, saya kalau mendapati ada jamaah sedang tidur dalam kajian itu, saya senang sekali. Kenapa? Dia sedang menikmati sakinah yang Allah berikan. Asalkan tak berbunyi aja tidurnya Pak. Biarlah lantak lah. Boleh kami berbaring, baringlah. 2 orang pun yang mendengarkan, kita tetap ngaji. Ngapain kita ganggu orang yang sedang mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Itu iri kita namanya tuh. Nah, Bapak Ibu, biarkan aja kalau orang tidur biarkan aja. Nah, tengokkan aja. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang bisa kita lakukan di masjid? Banyak hal yang bisa kita lakukan di masjid. Sudahlah masjid tempat kebaikan, maka tentu amal-amal kebaikan bisa dan banyak yang akan kita lakukan. Apa saja amal soleh yang kita lakukan di masjid? Ayah bunda dimuliakan Allah. Terlebih kita kaum Adam, laki-laki, pastikan sholat berjamaah. Sholat kita itu berjamaah di masjid. Pastikan terlebih kaum Adam, sholat kita itu di mana? Di masjid. Kata Nabi, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min uzrin. Siapa yang sampai suara azan ke pangkal telinganya. Jelas hadisnya ya bunda? Siapa yang sampai suara azan ke pangkal telinganya, lalu kemudian dia tidak mau memenuhi panggilan azan untuk berjamaah, sekalipun dia tetap solat dia memang tapi tidak berjamaah, fala sholata lahu, maka tidak ada arti solatnya itu. Illa min uzrin, kecuali kalau ada uzur. Mana contoh uzurnya?
sakit yang sesakit-sakitnya, hujan yang selebat-lebatnya. Kalau hujan, kalau sakit, barangkali uzur bisa diterima. Tapi kalau sekiranya hujan tidak, sakit pun tidak, dia tahu ada azan, tak mau dia datang. Sekalipun dia solat-solatnya tak diterima Allah Ta'ala. Itulah di antara penjelasan para ulama yang berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Inna a'tayna Al-Ma'un. Inna a'tayna surat apa, Bu? Dah sampai di Bang Kinang nampaknya nih. Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat setelahnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawail maka celaka, fawail maka neraka, fawail maka siksa. Untuk siapa? Musallin, untuk orang-orang yang salat. Siapa orang yang salat tapi celaka masuk neraka juga? Sahun, lalai. Di antara bentuk kelalaiannya apa? Ditunda-tundanya solatnya, bahkan dia tidak mau berjamaah. Atarajulun a'ma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki tua menghadap Rasul. Apa katanya? Wahai Rasul, aku ni buta. Engkau sendiri pun tengok aku ni dah tua. Di Madinah ni banyak pula binatang buas. Yang menuntun aku untuk pergi ke masjid pun tak ada. Wahai Rasul, boleh tak engkau beri aku rukhsah, keringanan supaya aku solat di rumah aku aja, wahai Rasul? Alasannya apa tadi, Bunda? Buta. Sudah tu? Tua pula. Yang ketiga, binatang buas. Yang keempat, tak ada yang menuntun pula. Yang kelima, rumah jauh pula. Masuk akal tak alasan tu? Masuk akal. Ya udahlah Pak, tak apa-apa, kata Nabi. Tentu senang hatinya. Dia mau balik ke rumahnya. Maka dalam hadis disebutkan, falamma walla, ketika dia mau berpisah dengan Nabi dan mau jalan dia, da'ahu, dipanggil dia oleh Nabi. Lalu apa kata Nabi? Hal tasma'un nida? Maaf Pak ya, kata Nabi. Bapak dengar suara azan tak? Kata Nabi. Qala na'am, dengar aku wahai Rasul. Qala fa'ajib. Oh, kalau begitu penuhi ya Pak, kata Nabi. Artinya, ayah bunda, orang yang tua, mata buta, rumah jauh, banyak binatang buas dan tak ada yang menuntun, tetap Rasul suruh untuk berjamaah. Apakah lagi? Awak yang mata tak buta, rumah pun tak jauh, hujan-hujan sedikit, payung motor mobil pun ada, lalu apalagi alasannya kok tidak berjamaah? Malu kita. Saya pernah melihat Pak, di negeri kita betul lah. Tahu ayah bunda, di Harapan Raya, ujung Harapan Raya kan bercabang dua tuh. Satu ke Alam Mayang, yang ke kanan apa namanya? Bukit Barisan. Kan ada masjid putih besar sebelah kanan tuh. Hampir tak tertahan air mata berserak di pipi saya. Kenapa? Melihat ada bapak-bapak sudah tua. Maaf ayah bunda, ke masjidnya itu saya tengok kakinya lumpuh agaknya. Jadi dia ke masjid itu ngesot. Pakai apa dia, apa namanya, ban-ban mobil tuh kalau tak salah tuh di apa nih, dibaginya tuh dengan itulah gitulah, dengan pantatnya dia pergi ke masjid. Ini tangan, lalu kemudian pantatnya itulah yang berjalan ke masjid. Ini kalau tak salah masih hidup bapak tuh sampai hari ini. Itu malu saya nengoknya. Kenapa kita malu? Kita yang sehat kadang-kadang sedikit hujan dah mengeluh untuk pergi ke
ke masjid. Sementara bapak nih sudah tua, lalu kemudian lumpuh pula. Cuma dengan pantat dia pergi ke masjid. Bisa dia. Lalu kita yang sehat kenapa kok tak bisa? Makanya wajar kalau Nabi katakan orang yang buta tua tetap disuruh untuk pergi ke masjid. Makanya Nabi marah ketika melihat ada orang yang tak mau berjamaah ke masjid. Sampai-sampai apa kata Nabi? Sungguh aku ingin kalian agar mengumpulkan kayu bakar. Setelah kayu bakar itu terkumpul, lalu kemudian kalian bakarlah rumah-rumah orang yang tidak mau pergi berjamaah. Maka kalaulah Nabi hidup hari ini, ayah bunda, titik api itu bukan di Rimbo Panjang lagi. Bukan di hutan-hutan, tapi di rumah-rumah, di kota-kota ini. Kenapa? Marahnya Nabi kepada orang yang tak mau berjamaah. Salatul jamaati tafdulu min salatil fadzi bisab'ah wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendiri-sendiri dengan 27 tingkatan. Nah, inilah diantara yang kita buat di masjid. Salat berjamaah. Lalu habis salat apalagi kita buat? Berzikirlah kita. Kata Nabi pula, siapa yang bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Dah berapa tu bunda? 99. Wa qala fi tamamil mi'ah biqaulihi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan ampunkan dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Siapa yang membaca ayat kursi, kata Nabi, setiap selesai solat fardu, maka tak satu pun yang dapat menghalangi antara dirinya dengan surga illal maut, kecuali mati. Kalaulah mati bukan menjadi sunnatullah, kita yang hidup ini dengan membaca ayat kursi bisa langsung cepat masuk tol ke dalam surganya Allah Ta'ala. Apalagi yang nak kita buat di masjid, terlebih di waktu pagi, habis sholat subuh berjamaah, zikir, doa, lanjut lagi dengan zikir yang lainnya. Contoh zikirnya apa? Ini hadis Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari sebanyak 100 kali. Berapa kali ayah bunda? 100 kali. Coba sama-sama ayah bunda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadisnya tak pakai yuhyi wa yumit. Tapi kalau ayah bunda kita kan terbiasa pakai yuhyi wa yumit pun tak masalah. Bacalah dalam sehari sebanyak 100 kali. Maka kata Nabi itu sama dengan dia bersedekah dengan memerdekakan 10 orang budak. Budak itu mahal harganya. Dia bisa disuruh ke pasar, memasak, mencuci, bahkan dia bisa didatangi layaknya seorang istri dan layaknya seorang suami. Makanya budak itu harganya mahal. Kalaulah budak masih ada hari ini mungkin takkan kurang dari 1 miliar. 10 orang berarti 10 miliar. Itulah bersedekah 10 miliar awak tiap pagi. Hanya dengan membaca apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah ampunkan 100 dosanya, Allah naikkan 100 derajatnya. Dari pagi sampai sorenya dia akan dijaga Allah dari kejahatan-kejahatan setan. Ayah bunda percaya enggak setan itu jahat? Percaya? Salah satu bukti sejarah setan itu jahat apa contohnya? Yang menyebabkan Nabi Adam terusir dari surga itu siapa? Setan. Iblis itu kan raja setan. Seorang pendeta Bani Israel yang beribadah 60 tahun lamanya, masih ingat ayah bunda? Bersisa namanya, beribadah 60 tahun, akhirnya dibujuk oleh setan untuk berbuat maksiat. Singkatnya apa maksudnya? Karena kisah bersisa itu panjang, maksiatnya apa? Minum khamar dia. Setelah minum khamar apa dia? Dibujuk oleh setan, berzina dia. Setelah dia berzina apa? Dibunuhnya pula wanita yang dia zinahi atas bisikan setan. Lalu kemudian akhirnya bersisa ditangkap, dipenjarakan, dibawa ke meja hijau. Akhirnya dia dijatuhi hukuman, dia didera karena dia mabuk. Lalu kemudian dia dirajam pula
karena dia berzina. Pada akhirnya, ayah bunda, dia pun dihukum mati. Karena apa? Dia membunuh, di saat dia berzina, ketahuan oleh suami dari wanita yang dia berzina itu. Akhirnya dia cekcok dengan suami wanita tadi, akhirnya dibunuhnya laki-laki tadi. Makanya kemudian dia dihukumi, dijatuhi hukuman mati. Sebelum dia digantung, setan tadi berkata, apa kata setan? Akulah yang membujuk engkau agar begini dan begitu. Maka hari ini tak ada yang bisa menyelamatkan engkau kecuali aku, kata setan. Mau ndak engkau aku tolong, kata setan. Mau. Bagaimana caranya? Sujud engkau sama aku, kata setan. Apa kata setan? Sujud engkau sama aku. Macam mana aku nak sujud, kata bersisa pula. Ahli ibadah 60 tahun beribadah. Tangan aku terikat, aku di tiang gantung. Cukup kau isyaratkan dengan kepalamu. Diisyaratkannya dengan kepalanya, lalu kemudian setan angkat kaki, lalu kemudian bersisa pun dihukum. Nah, itu setan itu jahat. Salah satu pekerjaan setan yang disebutkan di dalam Al-Quran apa coba ayah bunda? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Setan akan berusaha untuk memisahkan dua orang yang sudah diikat dengan tali pernikahan. Membuat orang bercerai itu salah satu pekerjaan setan. Jadi kalau ada orang, seorang sahabat, seorang ayah, seorang ibu, seorang mertua, anak menantunya terpisah, maka sesungguhnya dia sama dengan, tidak saya yang sebut, bapak ibu yang sebutlah. Karena memang kenyataannya bapak ibu, setan itu dari dua, sayatinal jinni wal insi. Setan itu bisa dari kalangan jin, setan juga bisa dari kalangan manusia. Itu pekerjaan setan. Makanya dalam hadis yang panjang kan disebutkan, datanglah setan menghadap rajanya iblis. Tuhan, aku hari ini bisa membuat orang mabuk. Belum mantap kerja kau lagi. Tuhan, aku hari ini bisa membuat orang berzina. Belum mantap lagi. Tuhan, hari ini aku bisa membuat orang bercerai. Baru mantap kau. Dikasihnya mahkota kebesaran untuk anak buahnya yang bisa membuat orang bercerai tadi. Makanya salah satu keutamaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari pagi sampai sore kita akan dijaga dari apa? Dari setan. Setelah zikir tadi, usahakan masih ada waktu tersisa ayah bunda, usahakan untuk membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Terlebih bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Maka Ramadan ayah bunda, pastikan anak cucu menantu kita tak ada lagi yang salah-salah baca Al-Quran. Ajarkan mereka Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ajarkan anak-anak kita. Dulu di kampung masih mengeja orang. Hari ini tak ada saya tengok orang mengeja. Saya waktu di kampung dulu, badateba, badapan bu, kodote ko, babu ko, sadate sa, lamdatela, waw hamzah datewa, salalawa. Babu ko salalawa maksudnya Pak. Nah, begitu orang mengeja dulu. Tapi anak-anak kita hari ini tak dong ngeja Pak. Langsung aja harokatnya. Abatasa, ibtc, ubutusu begitu. Nah, ayah bunda, ajarkan anak-anak kita. Pastikan ayah bunda. Tolong ayah bunda ingat bisa. Kalau tak bawa catatan, tolong diingat. 1 Al-Fatihah, 2 ayat kursi, 3 Yasin 1-7, 4 Al-Kafirun, 5 Al-Ikhlas, 6 Al-Falak, 7 An-Nas. Saya ulangi lagi. 1 apa tadi? Al-Fatihah, 2 ayat kursi, 3 satu lagi lupa, 8 semuanya. Satu lagi yang ketiga, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, 285 sampai 286. Amanar Rasulu sampai anta maulana fansurna ala qamil kafirin. Al-Fatihah, ayat kursi, 2 terakhir Al-Baqarah, Yasin, Al-Kafirun, Al-Ikhlas,
Al-Falaq, An-Nas. Pastikan ayah bunda 8 surat ini minimal anak-anak kita bisanya dari mulut kita. Bukan dari mulut orang lain. Kenapa ayah bunda? Kata Nabi kan, ini karena waktu udah mau habis, saya tak bacakan hadis yang Arabnya, bahasa Indonesianya saja. Siapa yang membaca satu huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka minimal Allah akan beri dia kebaikan sebanyak 10. Al-Fatihah aja. Al-Fatihah anak kita bisa dibawanya di dalam sholat. Sholat yang wajib saja 17 kali dalam sehari, ya kan? Al-Fatihah hitunglah hurufnya. Mulai dari Bismillah, huruf ba pangkalnya, ditutup dengan walad, dolin, nun, akhirnya berapa hurufnya? Dikalilah 17 rakaat tadi. Dikali pula 10, berapa besar pahalanya tuh ayah bunda? Selagi anak kita bisanya dari kita, selagi dia membacanya di sholatnya, zikir-zikirnya dia baca, maka mengalir enggak pahalanya kepada kita? Mengalir. Tapi kalau anak kita bisa pahala, cucu kita bisa Fatihahnya dari mulut orang lain, pahala itu mengalir kepada siapa? Kepada orang lain. Anak-anak siapa? Cucu-cucu kita yang dapat pahala siapa? Rugi enggak tuh? Rugi. Dah jadi tulang belulang, habis hancur jasad dimakan cacing tanah. Tapi selagi anak kita, cucu, menantu membacanya, diajarkan pula kepada generasi-generasi setelahnya, masih mengalir enggak pahalanya ke kita? Masih. Kan hadis Nabi, apabila mati anak Adam putus amalnya kecuali 3. Satu di antara yang ketiga apa? Ilmun yantafi'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Maka berlama-lama kita di masjid itu khatamkan, pelajari, ajarkan Al-Quran. Itulah yang kita buat di dalam masjid. Maka ketika kita mengisi waktu demi waktu dengan kebaikan terlebih di dalam masjid, maka kebaikan demi kebaikan pun akan Allah limpahkan kepada kita yang berada di dalam masjid. Terlebih di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, semakin berlama-lamalah kita di dalam masjid. Makanya kita akan mendapati hadis Nabi. Apa kata Aisyah? Adalah Rasulullah di 10 hari terakhir itu dia beriktikaf di masjid, lalu kemudian dikencangkannya ikat pinggangnya atau dikencangkannya sarungnya. Di antara maknanya kata para ulama, Nabi berusaha untuk tidak mendatangi istri-istrinya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena maaf ayah bunda, mendatangi suami istri itu kan butuh tenaga. Jangan sampai nanti tenaga itu terminimalisir karena kita butuh tenaga juga untuk beribadah di dalam masjid. Maka mudah-mudahan ayah bunda dengan kesungguhan kita berada di dalam masjid, terlebih di 10 terakhir, nanti dengan itu Allah takdirkan malam Lailatul Qadar berpihak kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayah bunda mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum saya tutup dengan salam, ayah bunda ada yang tidak ditanyakan? Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wal mazlumina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makanin wa zamanin ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna lailatul qadr. Allahumma rizqna lailatul qadr. Allahumma rizqna jannata min ghairi hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.